Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Ya, saya mau bercerita pengalaman menjalani hari sepanjang pagi sampai siang tadi, menjalani hari ini. Ya, memang hari ini direncanakan untuk membayar pajak STNK motor Vario yang sudah jatuh tempo. Seharusnya tanggal 22 jatuh temponya, tapi sengaja satu hari sebelumnya. Dari semenjak awal mau jalan itu memang ada aja kendala tuh. Yang pertama, perut mules. Ya, akhirnya menunggu buang air dulu. Tadinya rencananya jam 8 jalan, akhirnya jadi jam setengah 9 baru jalan gitu. Terus kemudian setelah itu sudah setengah 9 itu berangkat. Ya, di perjalanan sampai di Pasar Gembrong itu macet. Jadi akhirnya potong jalan belok kiri lewat pekuburan Cina itu ya. Akhirnya tembus ke universitas apa itu. Ya, masih ke jalan raya yang menuju ke sana gitu. Memang lebih lancar kalau belok ke kiri itu, potong jalan. Udah, terus setelah masuk ke Samsat Jakarta Timur, Kebonanas, sampai di dalam baru keingetan itu, lupa ambil uang di ATM. Akhirnya nggak sempat parkir, langsung keluar lagi ke loket parkir ya, tanpa mampir lagi ke dalam. Ya, langsung keluar. Ya tetap harus bayar parkir 2000. Dah keliling-keliling cari ATM nggak ketemu sampai tembus ke Kalimalang. Nah, baru di situ ada, lupa, Indomaret atau Alfamaret gitu, rasanya Indomaret yang ada ATM BCA-nya. Sudah ambil uang, balik lagi ke sana, masuk lagi, parkir. Mau parkir, ternyata parkir yang seperti biasa itu udah nggak ada. Kata tukang parkirnya, parkir di atas pak. Saya lihat memang, oh iya, ada tempat parkir baru tuh di atas tuh. Akhirnya parkir dapat di lantai 3. Udah parkir, turun lewat tangga ya. Enggak, sorry. Jadi begitu datang ke situ, begitu datang ke Samsat, langsung masuk ke jalur drive thru. Jadi rencananya mau bayar pajak STNK itu lewat drive thru gitu. Nah, sudah diperiksa dokumennya sama petugas drive thru itu, dibilang, wah pak, ini terblokir katanya, bapak harus naik ke lantai 2 gitu. Ya udah, akhirnya kita parkir, itu tadi parkir di lantai 3 itu. Udah parkir lantai 3, turun, akhirnya masuk ke dalam gedung, tanya-tanya dulu, pak mau blokir apa namanya, mau lepas blokir pajak ini di mana gitu. Lantai 3, lantai 2 lewat sini katanya. Dan naik lantai 2, tanya-tanya lagi di atas, itu di ruang komputer katanya. Udah antri di apa namanya itu, loket komputer atau apa gitu ya. Sudah tanya di situ, saya pikir tadinya mau langsung selesai di situ. Gak tahunya ternyata dibilang sama petugasnya, bapak mesti ke apa dibilang ya, Gakum Etle apa. Di mana pak? Saya tanya. Yang di Pancoran katanya, samping Gelael. Wah, saya pas ya ini lagi masalah lagi nih, ternyata baru ketahuan itu nggak bawa HP lagi itu hari. Jadi datang ke situ tuh tanpa bawa HP. Akhirnya bimbang tuh saya tuh, mau pulang dulu ngambil HP atau langsung. Tapi pikir-pikir, karena lokasinya lebih dekat ke sana, artinya nggak, kalau pulang itu kan harus balik lagi ya, jauh lagi gitu. Lebih dekat dari Kebonanas itu menuju ke Gilael, akhirnya saya langsung ke sana gitu. Saya pikir paling prosesnya sebentar gitu kan. Ternyata
sampai di sana itu kira-kira mungkin jam 10-an kali ya. Jam 10-an sampai sana, ternyata di sana rame dan mau antri nomor di loket itu pas kertasnya habis. Akhirnya nunggu lagi tuh, nunggu masukin kertas, ada mungkin 10 menitan tuh nunggu tuh. Gak lama petugas datang bawa kertas buat apa namanya, thermal paper itu ya. Akhirnya dapat urutan nomor 215. Sementara panggilan pada saat itu masih sekitar 100-an, jadi masih harus menunggu antrian 100 orang lagi gitu. Wah, saya bilang ini berapa lama sih, setiap panggilan tuh saya hitung tuh, mungkin nunggu satu nomor itu ada bangsa sekitar 3 menitan kali. Hitung-hitung, waduh bisa sampai sore ini gitu. Udah nggak apa-apa lah, tunggu. Akhirnya tunggu di kursi duduk situ, bete juga nunggu gitu, nggak ada HP, takut ada kerjaan masuk di HP kan. Akhirnya sekitar jam 11 lewat seperempat atau jam berapa gitu, eh, saya pulang tuh. Tapi sebelumnya saya tanya dulu sama petugas, Pak, nanti kalau jam istirahat ada panggilan lagi nggak Pak? Maksudnya petugasnya tetap kerja nggak? Dibilang katanya, oh kita istirahat Pak. Wah, saya bilang nambah lama lagi, ya udahlah pulang aja deh. Jam 11 berapa tuh, jam setengah 12 apa, balik saya ke rumah. Jadi cari makan gitu ya, sholat ya. Nah, terus apa, iya habis sholat makan terus langsung, setelah itu balik lagi kira-kira sampai di eh, Pancoran itu jam setengah 2-an sampai sana lagi. Nah, sampai di sana panggilan masih jauh tuh, mungkin masih ada sekitar 50-an lagi gitu. Nah akhirnya nunggu cukup lama tuh, nunggu panggilan. Akhirnya sampai juga tuh panggilan 215. Sampai 215 saya masuk ruangan, harus menunggu lagi. Ini di ruang tunggunya kayak begini, nggak dapat duduk lagi kan, diri gitu, nggak dipanggil-panggil. Ya saya maju lagi tuh, Pak ini gimana nomor saya? Oh ya sebentar Pak, ini masih ada yang belum selesai katanya. Dah nunggu lagi. Terus nggak lama baru, ya Pak sini saya lihat gitu. Terus dia nanya-nanya itu, mau apa Pak gitu. Ya saya bilang kemarin kronologinya saya bilangin sama petugasnya. Terus dia tanyakan nomor ininya berapa, nomor polisinya. Saya kasih tahu nomor polisinya, dicek. Terus dia bilang, oh ini bapak mesti ke belakang nih, mesti ke loket yang dekat parkir motor itu, namanya apa itu, loket mobile apa ya, loket mobile gitu. Saya lupa dia bilangnya apa tuh, loket mobile gitu. Nah akhirnya cari-cari ke situ, tanya-tanya juga. Nah, ditunjukkan lah tempat di situ. Ya udah sama petugasnya, itu pun nggak langsung masuk tuh karena pintunya dikunci. Kata polisi yang duduk di depan, oh mungkin lagi sholat asar Pak katanya gitu, padahal sholat apa, azan asar baru aja berkumandang gitu. Udah kita tunggu di situ, mungkin ada sekitar 5 sampai 10 menit lah tunggu. Akhirnya kedengaran dibuka tuh pintu, cetek-cetek. Nah udah, baru petugasnya apa, mempersilahkan itu, ditanya-tanya lah kan. Nah, terus baru ketahuan tuh apa namanya, pelanggarannya. Itu pun pada saat saya lihat itu foto nggak ada. Kata petugasnya, bapak nanti balik lagi deh 2 atau 3 hari. Lalu saya bilang, Pak ini apa namanya, besok tanggal 22 ini terakhir saya apa, jatuh tempo pajak ini gitu. Wah gimana ya, coba deh saya tanyain sama teman saya. Akhirnya dia WA temennya tuh, WA temennya, nggak lama, mungkin ada sekitar 5 menitan gitu, baru tuh dapat fotonya tuh. Saya lihat fotonya, memang foto anak saya, meskipun gambarnya agak blur ya, tapi saya kenali itu anak saya tuh di foto dari belakang gitu ya, naik motor Vario, pakai helm, pakai jaket hitam. Saya langsung kenali ini anak saya. Ingat-ingat memang dia kalau di daerah Kuningan Timur. Oh ya, di situ tertera tuh tanggal 9 Mei 2023. Jadi udah
kejadian hampir 1,5 tahun yang lalu itu. Saya ingat-ingat anak saya itu ke daerah Kuningan itu dulu waktu dia entah kerja praktek atau balik-balik ke dosennya tuh waktu, karena dosennya juga ada di daerah Kuningan gitu. Akhirnya akhirnya ya saya konfirmasikan itu memang anak saya. Terus dia nanya, jadi bapak gimana ini kalau misalnya bapak mau mengkonfirmasi dan bapak setuju untuk dendanya itu, langsung saya proses ini, ke proses apa namanya untuk pemblokiran ini, apa, lepas blokir gitu ya. Saya tanya, itu dendanya berapa pak? Maksimal 500.000. Waduh, 500.000 gimana ya? Akhirnya saya ada inisiatif untuk tanya dulu nih ke temen yang polisi gitu. Akhirnya teman itu menyarankan ya memang sekarang sistemnya itu sistem komputer, dan pilihannya antara dua, mau bayar langsung 500.000 bayar denda maksimum, atau eh, mau mengikut sidang. Tapi kalau ngikut sidang waktunya lama gitu, takutnya itu ntar nggak keburu mau bayar pajaknya gitu. Ya udah, akhirnya saya ambil keputusan lah, meskipun pusing juga kepala tuh ngeluarin duit 500 ya, denda 500.000 dah ya, anggap aja ini apa, musibah. Udah, terus dia proses tuh, dia ada ketik atau print gitu ya. Selesai di print, saya suruh bayar. Saya tanyakan, pak ini pembayarannya gimana, ini ditransfer sama saya gimana, bisa nggak? Oh ini lewat apa namanya, Briva nih pak, takutnya nanti bapak salah katanya. Jadi baiknya bapak ke ini aja, ke petugas kita tuh, ada tukang fotokopi itu, bapak minta tolong aja di sana gitu. Udah, saya akhirnya bawa kertas itu ke tukang fotokopi yang ditunjuk. Sampai sana saya tanya-tanyain, tukang fotokopinya lagi nggak ada, mungkin lagi sholat kali. Nah, terus nggak lama dia datang, tanya-tanya, eh ya oke, dibayar di situ. Terus sama uang administrasinya 15.000, jadi saya bayar 515.000 tuh di situ. Udah, dari situ dapat print, dapat bukti pembayarannya berupa print-printannya 2 lembar. Saya balik lagi ke polisinya, terus polisinya menyelesaikan menyelesaikan apa, membuatkan surat itu, surat tembusan untuk ke petugas yang di Samsat Kebonanas ya. Nah, rencananya itu besok saya mau bawa ke sana pagi-pagi tuh. Yaudah, dari situ saya sempat tanya tuh, Pak ini kok kejadiannya eh, bulan Mei ya, tanggal 9 Mei 2023, udah lama sekali kok baru ada tagihan sekarang ya, padahal kan motor ini pernah bayar pajak tahun 2023 bulan bulan Oktober, tapi waktu itu nggak ada tagihan gitu loh, nggak ada tagihan. Alasannya dia katanya ini apa namanya, munculnya itu setelah 6 bulan, katanya tagihan itu setelah 6 bulan, dia bilang gitu. Tapi kok saya nggak pernah pak menerima tagihan itu. Oh, tagihan itu dikirim pak, dikirim lewat pos gitu. Mungkin orang posnya nggak menyampaikan ke bapak gitu loh. Kok orang pos nggak menyampaikan ke saya bilang. Jadi gimana pak ngelacaknya itu, membuktikannya? Bapak nanti tanyakan aja ke orang posnya katanya. Ya udahlah, apa namanya, makin mempersulit aja saya bilang. Ya udah, akhirnya kira-kira jam setengah 4 saya balik ya, keluar dari parkiran balik ke rumah itu ya. Jadi terus terang memang ini kejadian tilang elektronik ini saya baru mengalami pertama kali. Jadi agak bingung dan agak ini juga kok, apa namanya, pelanggaran motor itu sampai semahal itu gitu ya. Dan kejadiannya udah lama sekali ya. Ya untung saya apa namanya masih ingat kejadian. Mungkin buat orang-orang lain mungkin kejadian udah selama itu mungkin udah ada yang lupa gitu ya. Nah jadi ini kritik juga buat kepolisian ya, sebaiknya apa namanya,
jangan sampai kejadian yang kayak begitu, jangan sampai terlalu lama gitu, nanti orang mengkonfirmasi itu sulit gitu ya, ada yang lupa lah, ada yang udah macem-macem ya begitu. Terus kemudian juga pelayanan juga sebaiknya lebih dipercepat gitu ya. Itu apa, saya lihat di sana itu orang lalu lalang mondar-mandir, orang segitu banyak, dan rata-rata orang yang di sana itu saya dengar komentarnya itu nggak pernah ada yang komentar enak gitu ya, kebanyakan mengeluh, mengeluh mengenai pelayanan, mengenai tilang yang diterima, mengenai denda yang diterima gitu. Hampir semuanya itu mengeluh gitu, dan muka-muka pun nggak ada yang kelihatan gembira. Muka-muka tegang, muka-muka sebel, muka-muka apa gitu ya. Nah, ini kan orang-orang yang mau membayar pajak nih Pak gitu. Jadi tolong dilayani dengan baik, dan pelayanannya pun harus baik dan ditingkatkan terus gitu. Ya, sekian curhat maupun cerita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.